Ya.
Minggu depan itu ada susulan apa enggak, Pak? Import gambar dari GrabCAD, yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Jadi kayak gini, kita tuliskan saja di sini. Mungkin yang mau kita import dulu adalah motor listriknya. Motor listrik, kita tulis saja motor listrik GrabCAD seperti ini. Kita enter. Kemudian kita masuk ke image. Jangan motor ini ya, ditulis lagi aja inventor, karena di GrabCAD nanti akan ada berbagai jenis aplikasi begini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang sekiranya cocok dengan desain kita atau sesuai. Biasanya kalau saya menggambar menggambar mesin, motor listriknya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang saya temukan. Jadi saya nggak pilih-pilih motor listrik. Ya mungkin kayak gini, kita cek, kita klik kanan, open link new tab. Oke, seperti ini. Kita lihat di bagian detail sini. Pastikan kalian softwarenya sesuai dengan Autodesk Inventor.
Kalau tidak sesuai dengan Autodesk Inventor, apakah boleh, Pak? Boleh, tetapi format filenya adalah STEP. Ya, kalau bukan itu berarti tidak bisa dibuka di Inventor. Selain itu, kalian juga bisa lihat di sini, ini ada STP filenya, ada IPT filenya. Berarti yang IPT nanti bisa dibuka di berbagai aplikasi termasuk SolidWorks. Kalau yang STP juga sama. Kemudian ya ini bisa dibuka di IPT itu untuk Inventor, STP itu untuk semua format aplikasi CAD. Kita download saja, klik download di sebelah sini. Kalau belum registrasi dulu. Tidak harus menggunakan email student, tetapi bisa email umum. Ya, kita start download, kemudian kita buka hasil downloadnya, kita open, kita cek di sini. Oh, ternyata di sini ada filenya. Kita blok saja, kita ekstrak, kita letakkan di folder proyek kita, Autodesk Inventor CADS 1 PTM, mungkin di file assembly. Di sini kita buat new folder saja, motor listrik. Seperti ini, kita oke. Kita cek di nya sudah langsung auto SolidWorks karena saya sudah terinstall SolidWorks. Maka dia otomatis membukanya dengan menggunakan CAD format selain Inventor. Nah, ini bisa kita buka saja, kita buka kayak gini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita akan coba import file ini ke dalam rangka kita. Caranya bagaimana? Kita langsung menu assembly, escape dulu, kita place, kita pilih formatnya yang STP. Yang ini. Kita cek ini, kita open. Kemudian ada keterangan seperti ini. Ini yang terjadi kalau kita formatnya resolusinya terlalu besar ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke dulu. Kita place di sini. Nah, sekarang kita sudah punya motor listriknya. Tetapi motor listrik yang kita punya ini ternyata dia kecil banget. Artinya apa? Kita harus merubah skalanya ini agar sesuai dengan rangka kita. Caranya bagaimana? Kita new standar MMIPT, kemudian kita derive. Monster listrik baru ini kita open. Lalu kita kasih option sini. Skalanya kita perbesar, jadi mungkin 2 kali lipat. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke dulu. Kita save. Kita tulis motor listrik resize. Seperti ini. Kita oke dulu. Lalu yang kita masukkan ke rangka mesin itu yang resize tadi. Kita place. Kemudian kita masukkan yang ini. Formatnya yang all file. Motor listrik resize ini kita open, letakkan di sini. Nah, sekarang kita sudah punya motor listrik yang ukurannya sudah tepat ya. Ya, sesuai lah dengan punya kita rangkanya. Sekarang kita apakan? Yang ini kita delete dulu. Yes, delete dulu. Kemudian kita coba membuat pangkonnya. Caranya adalah kita constraint dulu, yang ini kita grounded dulu. Mana grounded? Ya, ini klik kanan, grounded. Mana? Kok nggak ada? Ini aja kita grounded. Oke. Jadi dia sudah nggak bisa geser. Sekarang kita constraint ini. Ya. Tekan constraint, letakkan yang ini dengan yang sini. Kita naikkan dulu, kita lihat di sini. Karena pangkon di gambar ini dia agak naik ke atas ya, maka kita buatnya juga naik ke atas. Kita kasih jarak katakanlah 50 atau 5 cm seperti ini. Kalau sudah di apply,
tapi dia masih bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya. Kita mundurkan saja. Ya, seperti ini. Kemudian kita constrain lagi pakai yang flash ini dengan permukaan yang sebelah sini. Jaraknya berapa ya? Kita kira-kira saja. Mungkin jaraknya 250 ke belakang. Oh, ternyata kurang. 450. Sekian. Mungkin terlalu banyak ya. Kurang ya. 475. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. 480 saja. Yes, 500 lah. Oke, seperti ini. Kita apply dulu. Kita cek. Oke, dia sudah tepat di sini. Tetapi dia belum tengah-tengah. Kita harus constrain lagi. Kita cek dulu jaraknya ini berapa. Tekan M. Jaraknya ini ke sini berapa? Oke, 200. Sedangkan jaraknya ini berapa? Saya tekan M lagi. Jaraknya ini berapa? 500. Berarti tengah-tengahnya berapa? Kita constrain saja pakai yang flash ini. Permukaan ini dengan permukaan ini kita kasih jarak katakanlah 500 min 200 dibagi 2 min 2. Kita cek di sini sudah tepat di tengah-tengah. Kita apply dulu. Sekarang dia sudah nggak bisa bergerak. Kalau sudah tidak bisa bergerak, baru kita gambar pangkonnya. Caranya adalah kita create di sini, tulis saja pangkon, letakkan pada folder yang sama di sini. Foldernya apa, Mang? Single part, pertemuan ke-7, mesin perajang. Kita tulis pangkon. Kita save di sini. Kita oke, letakkan di sini. Kemudian kita new sketch, kita sketchkan di permukaan sini juga boleh. Kita project dulu, ya, pojoknya ini dengan pojoknya sini, ya, pojoknya ini dengan pojoknya yang ini. Oke, setelah itu kita gambar. Kita bisa pakai ini, yang ini belum diproject, ini juga ini. Kita project, kita buat lingkaran, rectangle, pojok ini ke pojok sini. Oke, sudah tepat. Kemudian baru kita extrude. Oke, ini dokumen settingnya belum dirubah jadi mili. Kemudian di extrude saja, naik ke atas mungkin 50 sesuai dengan ukurannya tadi. Nah, seperti ini 50. Kemudian kita oke dulu. Baru kita buat pangkon yang sebelah sini. Ini kita desain pangkonnya agar sama dengan di sini. Kita klik di sini, kita buat. Oke, kita buat ini. Mungkin ukurannya sekian ya. Kita buat ini ke sini. Kasih ukuran ini sampai sini 15. Terlalu besar. Seperti ini. Ini ke sini jaraknya 45. Oke. Kita buat dia mirror. Pakai mirror ini 1 2 mirror lainnya yang ini. Kita apply. Kemudian karena ini pangkon, maka harus berungga. Karena prinsipnya pangkon itu adalah meringankan beban. Oke, seperti ini. Kita buat ukuran, jaraknya adalah 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Kalau sudah kita extrude, yang di extrude adalah ini dan ini. Setelah ini ke belakang extrude all, kita oke. Tinggal ininya, ini kan harus ada lubang ya untuk mengikat. Kita klik di sini, ya, kita bisa projectkan lingkaran ini
arahkan ke sini, lingkarannya kita projectkan 1 2 3 4. Dan karena pangkon itu prinsipnya bisa ke kanan ke kiri, digunakan untuk nyetel apa jenenge, puli ya, nyetel puli, maka kita bisa membuat pangkonnya itu bentuknya slot seperti ini ya, ben iso ngisep. Nah begini contoh ya, contoh ya, biar bisa disetel miring kanan kiri gitu loh ya. Ini ya, kita buat slot saja. Oke, slotnya yang ini. Oke, kasih dimensi mungkin 20 kok 20 kira gimana, 18 ya. Terus jaraknya ini dibuat 50, ini ke sini berarti 225. Kemudian kita fillet, kalau 18 berarti 9. Oke, seperti ini. Kalau sudah, tinggal bisa kita copy. Kita copy dulu, pakai ini, di blok saja. Base on point-nya yang ini, 1 2 3 4. Kalau sudah di extrude 1 2 3 1 2 3. Oke, kita extrude ke bawah, pilih yang all, kita oke. Kalau sudah, kita fillet dulu, kita kasih radiusnya 5, ini dan ini. Kita plus dulu, bisa kasih fillet lagi mungkin 10 yang ini, ganti yang seberangnya juga sama 10. Kita plus dulu, yang bawah sini mungkin berapa, 2,5 mungkin gini. Oke, kita cek di sini, ini kita oke dulu. Nah, sekarang kita sudah jadi, tapi di sini kan belum ada untuk penguncinya. Ini kita kasih pengunci, kita projectkan dulu, kita kasih pengunci. Kita bisa pakai slot juga, mungkin pakai slot yang ini, arahkan ke titik tengah sini, jaraknya mungkin 5. Nanti bang, ini ke sini jaraknya 15. Ini kasih jarak, radiusnya 7,5. Oke, sudah benar. Kita kasih jarak ini ke sini, jaraknya 50. Kemudian kita copy mirror saja. Ini jangan seperti ini, mungkin 25 seperti ini. Kita kasih line untuk di copy mirror. Kita mirror dari di blok saja, mirrornya yang ini kita apply, kemudian kita extrude, kita ke bawahkan, kita oke. Kemudian bisa kita mirrorkan lagi pakai mirror ini, mirror offset, tarik ke belakang 500 dikurangi 2 berarti min 250 seperti ini. Kita oke. Lalu kita mirror yang 3 dimensi. Ini mirror plane-nya yang sebelah sini, kita oke. Kemudian yang ini kita unvisibility, ALTV, kita simpan dulu, Ctrl S, baru kita return. Sekarang kita sudah punya part dan pangkonnya. Tinggal apa? Tinggal kita import yang namanya bearing. Kalau bearing, kita juga bisa import dari GrabCAD. Caranya bagaimana? Ketik saja di sini
bearing, atau bukan bearing ya, pillow block GrabCAD Inventor. Kita cek di image ini, lalu kita pilih yang sekiranya sesuai dengan gambar kita. Contoh, di sini saya mau pakai yang mungkin yang ini, tidak dimensi ya. Saya mungkin yang ini ya. Kita klik kanan, open. Kita cek dulu. Oh, ini tipenya SolidWorks, bukan Inventor. Kita cek di ini. Oke, tulisannya STP ya, yang STP. Mungkin kita bisa ini, pilih ini, complete bearing ini, klik kanan, open. Kemudian kita cek di sini, oh dia ada STP-nya. Berarti kita download saja, download file. Ditunggu dulu beberapa detik. Oke, di start download. Cek di sini, open, lalu diekspor filenya. Ya, ini ya. Ini di Ctrl A saja. Saya agak nge-lag. Masalahnya kita sambil record ya. Ctrl A kayak gini, kita ekstrak tuh, masukkan ke tadi data D, Autodesk Inventor, CAD S1 PTM, assembly. Kita tambahkan new folder jadi pillow block. Ini kita oke. Lalu kita masuk ke tadi, cek di assembly sini, klik di sini. Ini ada pillow block. Lalu kita coba buka di Inventor, kita place saja, tapi yang place imported CAD file. Kita cek di sini, naikkan ke atas pillow block. Mungkin yang mana STP-nya, formatnya STP. Kita cek yang ini, kita open, kita oke dulu. Kita cek di sini. Oh, ternyata dia sudah pas ya, ukurannya kurang lebih sama. Jadi tinggal kita apakan? Tinggal kita constraint di permukaan sini. Caranya adalah kita tekan constraint, pilih yang made ini kita masukkan di sini, kita apply, lalu yang ini kita flashkan dengan yang sini. Jaraknya berapa? Ya wes, sebenarnya kita apply dulu nggak apa-apa. Kita tekan M, ini dengan sini jaraknya adalah lagi 127, sehingga di bagian sini kita edit flashnya 500 min 127 dibagi min 2, enter. Oh, bukan min 2, berarti 2, enter ya. Sudah seperti ini. Ganti yang sebelah sana, kini belum pas. Kita cek, tekan M, ukurannya 38. Sedangkan ukuran yang sini, ini dengan titik ini ukurannya adalah 45. Berarti kita constraint pakai yang flash ini. Permukaan ini ke sini jaraknya berapa? Berarti berapa tadi? 45 ya. 45 min 38 tutup kurung bagi 2. Kita oke. Sekarang satu bearing sudah fixed di tempat sini. Nah, sekarang kita mau copy yang sebelah sini. Jaraknya berapa? Kita pakai M tadi, tekan M. Permukaan ini dengan permukaan ini jaraknya adalah 200. Berarti tengah-tengahnya berapa? 100. Tarik ke belakang, min 100. Kemudian tinggal kita mirror. Ini di mirror plane-nya yang sebelah sini. Kita next, kita oke.
Sekarang kita sudah punya bearingnya, tinggal apa? Tinggal porosnya. Maka yang ini kita unvisibility dulu, kita save dulu, lalu kita create. Letakkan pada folder perajang singkong, kita tulis poros. Kita oke, kita letakkan di ujung permukaannya bearing ini. Klik di sini, kita tekan S, kita zoom, kita letakkan di permukaan sumbu XY ini. Tinggal kita apakan? Kita project. Ini kita done. Toolnya kita ganti ke dokumennya ukuran mili. Kita oke, kita extrude. Loh, nanti bang. Kurang tak project. Oke. Kita zoom. Yang di sini kita extrude. Kita cek dari samping. Kita pilih yang extrude yang ini, kita narikkan ke sana, tarik sana, sampai dia nanti kira-kira ketemu dengan apa itu, pisaunya, ya, ketemu dengan pisaunya. Di sini mungkin kita tulis 300, sedangkan yang sini kelebihannya 10 mili. Kita oke dulu. Sudah jadi seperti ini, kita save, Ctrl S, kita return. Sekarang kita sudah punya poros dan juga mesin motornya. Selanjutnya kita apakan? Kita buat yang namanya pulley. Desain masuk ke V-belt seperti yang kemarin. Yang pertama ini kita klik di permukaannya motor listrik. Kita pilih di sini fixed, letakkan di porosnya mesin. Kita pilih yang kedua ini, pilih fixed juga, letakkan di porosnya sini. Kita lihat dari samping, ya, biasanya ukuran ini pasti lebih kecil ya, kita buat 50. Yang atasnya ini pasti akan lebih besar karena untuk mereduksi putaran. Kita buat 125 seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Ya. Oke, seperti ini. Ctrl S saja, simpan. Tinggal apanya? Tinggal pisaunya dan juga apa itu, hoppernya. Kita buat hopper dulu ya. Buat hopper di sini. Hopper. Kita oke, kita letakkan di permukaan sini. Kemudian kita place di sini. Oke, new sketch. Kita projectkan ini dan ini. Jadi kita mau buat hopper, maka kita harus membuat sumbunya dulu. Hoppernya pasti menutup dari atas ke bawah seperti ini. Kita kasih dimensi jadi mili. Kita oke dulu, kasih dimensi. Jaraknya adalah mungkin berapa ya, 600 seperti ini. Lalu ini ke sini jaraknya adalah mungkin 175 lah. Nah, seperti ini. Kemudian kita apakan? Karena bentuknya di sini dia radius ya, maka kita buat radius juga. Jaraknya berapa ini? 410. Setengahnya 410 itu berapa? 205. Ini ke sini, ini ke sini. Kemudian kita extrude. Extrude-nya ke depan sejauh permukaan yang ini kecil ini. Kita buat to next to permukaan sini. Kalau sudah, kita oke. Tinggal outputnya saja. Outputnya ini kita buat klik di sini. Kita projectkan dulu. Ya, ini cara cepat ya. Sabar untuk nge-lag. Permukaan ini ke sini kita buat agak menjorok keluar, naik ke atas, mungkin sekian. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih ukuran, ini ke sini adalah 100. Lalu jaraknya ini ke sini mungkin kita buat 200. Nah, seperti ini. Jaraknya ini kita buat 75. Kita extrude ini ke belakang, pilih yang to next,
pilih permukaan ini, kita oke. Sekarang hampir jadi ya, hampir jadi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah ini, membuat ini covernya ini agar dia bentuknya jadi plat. Kita buat di sini, kita project dulu aja begini, kemudian kita buat sesuai dengan radiusnya ini. Oke, seperti ini. Kita buat di sini. Nah, gini ya. Ya, saya salah. Ini ke sini. Kita trim dulu. Kita extrude. Mungkin setebal platnya. Platnya kira-kira berapa tebalnya? 2 mili? 2 mili ya. Ke belakang. Seperti ini kita pilih yang cut. Kemudian kita sel. Setebal 2 mili. Permukaannya adalah yang ini, dan yang ini. Kita oke. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Kita save dulu, kita return. Nah, minimal kita sudah punya ini. Gampang toh, nggak sampai 1 jam loh ini selesai. Tinggal apanya? Tinggal pisaunya ya. Pisaunya nanti kalau sudah pulang nanti saya buatkan videonya. Sementara ini dulu saya stop recording dulu. Kita akan lanjutkan ini. Pertama kita lihat dulu gambarnya ini. Pisaunya bentuknya seperti ini ya. Jadi kita buat pisaunya. Mungkin kita buat kayak gini. Kita invisibility dulu. Karena pisaunya itu dia letaknya di permukaan sini ya, jadi apa itu hoppernya itu di sini, dan di sini ada tempat keluarnya dari tempat masuknya dari singkongnya. Jadi kita buat ini agak ke depan ya. Kita invisibility dulu. Kita edit ini, klik 2 kali, kemudian mungkin kita direct ya, biar lebih cepat. Ini directnya ke depan, mungkin kita tarik sampai segini ya, 100 ya, mungkin 125 segini. Kita save dulu, kita return, kemudian kita buat pisaunya. Letakkan di sini, kita pilih pisau atau penopang pisau. Oke, seperti ini. Kita oke, kita letakkan di diameter sini, kita new sketch. Oke, kita pilih yang ini. Nah, oke. Kemudian kita projectkan dulu. Oke, ini kita projectkan. Sudah selesai seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran. Sini kira-kira segini ya, berapa ini, kita ganti ukurannya jadi mili. Oke, seperti ini. Oke, kasih dimensi, mungkin ukurannya adalah 314, mungkin kita buat 325 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita extrude ini. Kita buat dari sini mungkin 10 ya, mungkin dari belakang gini. Oke dulu, kemudian atau kita buat ke depan aja, klik kanan, edit feature. Oke aja dulu. Nah, kemudian harusnya kan dia ada penguncinya ya, jadi kita buat penguncinya dulu. Kita project dulu ini, kita buat lingkaran lagi, ini ke sini, kita buat penguncinya mungkin ukurnya 22,5 ini. Kita extrude ke belakang gini. Kita pilih yang extrude yang tipenya bukan cut, panjangnya 20 seperti ini. Kalau kurang kita buat 30. Kita oke.
Dan harusnya yang namanya apa itu pisau ini harus ada pasaknya. Jadi kita gambar dulu pasaknya di sini. Oke, kita buat kayak gini, kasih ukuran 3, ini juga 3, kemudian kita kasih dimensi ini dengan sini, kita buat kita undur dulu, kita redo, kita naikkan track, naikkan ke atas, kita kasih dimensi ini ke sini, salah ya, kasih dimensi ini. Oke, kalau nggak bisa kayak gitu pakai poin saja, letakkan di sini, kasih dimensi ini ke poin sini adalah 1,5. Nah seperti ini. Kalau sudah di extrude ini kita buat ke sana, pilih extract all. Nah jadinya seperti ini. Nah kalau sudah kita save dulu, kemudian kita akan buat ini. Kalau di gambar itu pisaunya ada 4 ya, 1 2 3 4. Oke, kita akan buat lubang pisaunya. Caranya adalah kita project dulu, kita bisa buat rectangle ya, begini, kasih jarak mungkin 20 ya, atau 2 cm. Kita kasih jarak ini setengahnya adalah 10 seperti ini, lalu jarak tengahnya ke sini kita buat berapa ya, 30 gini, sedangkan yang ini kita buat 100. Oke seperti ini ya, atau 110 gini. Kalau sudah, kita coba circular pattern ini 1 2 3 4, aksisnya yang ini kita buat jumlahnya, kita buat 4, atau kalau memang dirasa pengen produksinya lebih cepat kita buat 6 saja. Kemudian kita extrude. Oke, ini dan ini kita ke belakang, extrude all, kita oke. Nah, sekarang kita sudah punya penampang mesin seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah mengatur letaknya dari pisau ini, apakah dia itu miring atau tidak. Nah, kita lihat di sini, ini harusnya miring ya, jadi kita harus pakai chamfer. Ini chamfernya berapa, kita cek saja. Nah seperti ini, chamfernya ternyata ukurannya 10, kita tulis saja 10, jadi dia sudutnya 45 derajat, sebesar 10. Kita apply, atau kalau memang dirasa kurang ya, dirasa kurang, mungkin sudutnya kita bisa miringkan lagi jadi kayak gini, 10 kali ini ya, ini dan ini. Mungkin kita buat sudutnya jadi 35 atau berapa ya, kita cek. Oke, 35 cukup ya, sekian, kita oke dulu. Nah seperti ini, sehingga ada tempat pisau nanti untuk diimportkan ke pisaunya. Nah kalau sudah, kita buat penguncinya, jadi ada bautnya di sini. Kita projectkan saja, tekan G begini, kita buat lingkaran. Oke, naikkan ke sini, kita buat mungkin penguncinya 5 mili ya, bautnya seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, 5 mili gini. Kita extrude, kita dimensi, jaraknya ini adalah 15, yang sana juga 15 seperti ini. Oke, kalau dirasa kurang tengah ya kita tambahkan saja mungkin 25, ini juga 25. Nah, kalau sudah di extrude, oke, kita mau pakai pakai
apa itu pengunci soket ya. Kalau pengunci soket dia harus ke belakang. Kalau seperti ini kita oke. Kemudian kita akan buat ulir ini satu, yang ini kita close dulu, yang ini kita oke. Kalau sudah kita save dulu, lalu kita circular pattern. Oke, yang di pattern adalah ini dan cuttingnya yang ini. Mana ini? Ini. Kalau sudah, oke, sama chamfer ini ya, chamfernya. Ya, ini aja sama ekstrusinya. Kalau sudah, kita pilih sumbunya yang ini, jumlahnya 6, kita oke. Oke, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, kita ini aja, kita pakai ini. Sebentar, kita pattern gini. Oh, tidak bisa di pattern ya. Oke, kalau nggak bisa di pattern ya Bu, ya sudah, berarti kita fillet manual, kita chamfer manual, kita edit feature gini, kita oke, kita fillet chamfer lagi, face nya ini, sudutnya ini, kita apply. Ini sudutnya yang ini kita apply, ini sudutnya ini kita apply, ini sudutnya yang ini kita apply, ini sudutnya yang ini kita apply. Oke, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, oh ini salah ya, kebalik, harusnya kan mata potongnya yang sebelah sana, salah. Kita cancel dulu, kita Ctrl Z, kita unduh lagi. Oke, kita unduh. Kita akan buat yang sebelah sini ya. Caranya adalah kita fillet dulu, kita chamfer dulu permukaan ini dengan permukaan sini. Oke, sudutnya 35, kita apply. Kemudian ini dengan sini kita apply, kemudian ini dengan sini kita apply, ini dengan sini kita apply. Oke, kalau sudah, kita oke dulu, lalu kita akan buat ini lubangnya seperti ini. Kita projectkan dulu. Oke, kita tekan project, kita buat lingkaran yang mungkin diameternya 5. Oke, ini juga 5. Kita kasih dimensi ini dengan sini. Oke, cancel dulu, kita kasih dimensi ini dengan sini. Mana ini? Ini dengan sini 25. Ini dengan sini 25 juga. Kita extrude permukaannya ini dengan sini, kita tarik ke bawah, kita all, kemudian kita treat treatnya yang ini ya, treat ini plus ini. Oke, kalau sudah, kita bisa ini pattern menunya yang ini. Dan oke, sudah itu aja. Kita pilih sumbunya yang ini, jumlahnya 6, kita oke. Oke, belum ada treatnya ya, patternnya. Kita undo, kita circle pattern ini dan ini, jadi ada 2. Kita ulang pattern, kita pilih yang ini, extrude-nya ini, treat-nya yang ini dan ini. Kita pilih circle pattern yang tengah-tengah sini, kita oke. Oke, kita cek, kita unselect lagi sumbunya yang ini, kita oke.
pilot ya, nggak bisa. Berarti kita patternnya pakai manual, buat treatnya pakai manual. Ini satu, kita pattern yang ini jumlahnya 6, kita oke. Kemudian kita buat treat manual. 1 enter. Nah, ini kita plus, ini kita plus, ini kita plus. Oke, sudah. Oke, sudah. Loh, tapi yang ini belum ya, yang ini. Oke, kita ulangi, kita chamfer yang ini, face nya yang ini. Yang mana tadi saya ulang? Oh, yang sana. Chamfer permukaannya ini dengan yang ini. Kita oke. Oke, sudah ada. Kita treat ini, kita plus, ini kita plus. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita save dulu, kemudian kita return. Nah, sekarang kita sudah punya pisaunya seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat yang namanya pisau pahatnya untuk menyayat singkongnya. Kita bisa pilih ini, create, kita tulis pisau iris gini, kita save, kita oke, letakkan pada permukaan ini. Kita buat yang sebelah sini, saya di sini ya, ini klik di sini, kemudian kita projectkan saja. Nah, ini kita projectkan, kemudian kita buat persegi ini, sini kita buat, kita extrude saja ya, mungkin kita buat, oke, kita setting unitnya, kita buat mini. Kita kasih kelebihannya ini katakanlah 17. Nah, seperti ini. Kita cek dari samping ya, apakah dia kelebihannya sudah pas. Oke, dia kelebihannya 2 mili ya, berarti ini nanti menyayatnya adalah 2 mili. Bisa kita cek dulu, ini ke sini. Oke, 4 mili ya, ini berarti ini terlalu tebal. Kalau terlalu tebal kita buat ini jadi 15 mili. Oke, 15. Kita lihat di sini sayatannya berapa. Oke, sayatannya adalah 3 mili. Kalau dirasa ini sudah pas, kita finish dulu, lalu kita extrude ini dengan ini. Oke, saya salah ya, extrude ulang, ini dengan sini. Kita lihat dari samping dulu. Oke, jadinya seperti ini. Kita oke dulu, tebalnya adalah 10 mili ya, 10 mili. Kita cek dari samping seperti ini bentuknya. Kita cek dulu. Oh, salah ya, salah. Ctrl Z. Extrude-nya ke belakang. Gini, ini ke sini ke belakang sebesar mungkin 5 mili saja. Oke, seperti ini. Kita cek dari samping. Oke, dia ada kelebihan ya, sisa. Nah, ini pisaunya kita cek dari samping sini, kita klik new sketch, kita buat dia itu menyayatnya berapa mili. Oke, kita lihat dari sini
mungkin biar lebih enak landingannya. Kita klik di sini, salah, ini pakai ini, letakkan di sini. Kita akan lihat dia bisa menyayatnya berapa mili. Kita project, letakkan di sini. Karena pisau itu sifatnya tajam, kita bisa buat di sini sudut. Ke sini, jangan sampai dia melebihi dari batas ini ya, baut ya. Kita letakkan di sini aja. Oke, kasih ukuran. Ini dengan sini sudutnya adalah katakanlah 45. Ini kita extend aja. Oke, kita extrude ini ke belakang, extrude-nya yang all, kita oke. Nah, sekarang dia ada kelebihan yang digunakan untuk memotong dari ini, memotong dari apa itu, singkongnya. Kemudian yang ini kita extrude lagi, karena di sini nanti kita mau pakai yang namanya baut soket ya, maka kita buat di sini sesuai dengan ukuran bautnya. Gini aja 7,5. Ini kita extrude. Oke, ini juga di extrude ke dalam sejauh 2,5, karena tadi setengahnya ya. Kita oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita save dulu, kita invisibility ininya, kita return. Sehingga kita sudah punya ini ya, kita sudah punya piring pisaunya dan juga mata pisaunya. Nah, kalau dilihat dari sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita bisa replace dari content center ya, untuk import yang namanya bautnya kita import. Pilih fastener, pilih bautnya pilih yang soket. Kita cari yang dia itu sesuai dengan format kita. Saya juga masih coba-coba ini. Kita mungkin pakai yang ISO saja. Yang ini kita oke dulu. Letakkan pada sini. Ini oke. Kita cek. Oke, kita oke dulu, kita coba. Nah, ya, dia ada kelebihan seperti ini ya. Kita unduh dulu, kita Ctrl Z, kita lihat. Oke, kita cek dulu, kita klik 2 kali. Oh, dia ya, belum pas ya. Kita return dulu. Ini kita Ctrl X, ini kita Ctrl V. Ini klik kanan open. Mana open? Sebentar. Klik kanan open. Kita klik 2 kali kayak gini. Ini kita invisibility ALTV. Kita Ctrl S, kita return. Kemudian kita constraint. Pakai yang ini, letakkan ini ke sini. Apply. Kemudian yang sebaliknya ini ke sini, kita apply. Nah, seperti ini jadinya ada pisaunya. Oke, seperti ini tapi belum pas ya. Kalau belum pas, kita edit dulu, klik 2 kali, kita edit dari sini, kita cek dia belum menjorok ke depan. Oke, kita Ctrl Z dulu. Ini kita di direct saja. Kita lihat dari samping, kita direct sampai dia itu nembus ke sini. Kita buat dia 3 saja, mungkin 2 ya. Oke, seperti ini. Ada sisa kelebihan untuk mengiris pisaunya. Kita oke dulu, kita plus. Kalau sudah, yang sebelah sini sampingnya kita harus cut ya. Kita cancel dulu, cancel, kita cut, kita buat new sketch di sebelah sini, kemudian kita projectkan. Oke, seperti ini. Lalu kita buat cut seperti ini.
kita projectkan lagi ini, kita cek. Nah, sudah seperti ini. Oke, kalau sudah kita cek dari samping lagi. Kita akan cut, karena ngecut kita harus butuh ini, butuh garis ya, buat line. Kita kasih jarak ini ke sini aja. Nah, seperti ini. Kita extrude biar dia bisa lebih rapi ya. Kita all, kita oke. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini, kita return dulu aja. Kita save, Ctrl S. Nah, kemudian gini ya, ada kelebihan untuk menyayat pisaunya. Kemudian baru kita place from content center. Yang tadi kita place pakai yang ISO, letakkan di sini. Oke, nah otomatis seperti ini. Pilih yang auto multiple aja, jadi dia otomatis keisi juga. Kita plus, jadi dua-duanya sudah keisi. Tinggal kita circular pattern, tipenya circular. Partnya apa saja? Partnya adalah yang ini dan juga baut-bautnya. Gini, aksisnya adalah yang ini, boleh pakai ini. Nah, seperti ini. Jumlahnya adalah 4. Oke, seperti ini. Kok 4? Jumlahnya 6 ya, 6. Nah, seperti ini. Kita cek dari belakang. Jumlahnya ada 6. Sudutnya adalah bukan 90 ya. 360 bagi 6 berarti 60 ya, 60. Sehingga dia masuk ke sini. Kita cek dari samping. Oke, kita cek lagi. 360 bisa. 1 2 3 4 5 6 60. Kita balik ya, kita coba balik pakai reverse ini. Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa kita undo dulu. Kita pakai yang pattern dulu, ini dan ini. Circular pattern, aksisnya adalah yang ini. Jumlahnya 6, sudutnya 60. Oke, seperti ini ya, pas ya. Kalau sudah pas kita oke. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah, kita save dulu. Kita masuk ke bagian ini, hoppernya, kita unvisibility ALTV. Kita cek, kita sesuaikan. Ternyata pas menggambarnya kita tadi ada yang salah atau ada yang keliru. Dia kurang naik ke atas ya, sehingga kita harus edit dulu hoppernya. Klik 2 kali di bagian sini, kita expand lagi, kita edit scape. Nah, dia kurang naik ke atas ya. Coba kita naikkan ke atas, kita buat bukan 175, mungkin 200 gini, kurang 210. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita finish cap sehingga dia naik ke atas seperti ini. Kemudian ini ya, apa itu, belum ada inputnya. Inputnya ini kita buat di sini, kita visibility dulu, lalu inputnya dari samping sini ya, begini. Mungkin kita buat sembarang dulu aja sesuai dengan diameter singkong. Mungkin diameternya adalah nggak sampai 10 cm ya, jadi kita buat 75 saja atau 100 biar nanti mengantisipasi kalau ada ukuran yang besar. Ini kita atur jaraknya 100 seperti ini. Oke, ini kita buat 80 saja biar tidak terlalu besar. Kemudian kita extrude nya ke belakang 2 mili, kita oke. Kemudian kita akan coba membuat corongnya ini. Kalau kita lihat di gambar
yang ini ya, corongnya itu ada maju ke depan. Oke, kita buat di sini new sketch, kita projectkan ini, kemudian kita offset saja 2 mili sesuai dengan lebarnya ini, kemudian kita buat persegi ini ke sini, kita kasih dimensi ya, jaraknya ini adalah 2 mili seperti ini, kemudian kita letakkan di tengah-tengah, ini tepatnya di sini, kasih dimensi ukurannya adalah 125 aja, kemudian kita trim yang nggak perlu, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu. Kalau sudah di extrude, yang ini saja sejauh katakanlah 10 cm ya. Gini, kalau sudah kita oke, maka jadinya seperti ini. Ini kita unvisibility, Ctrl S, kita return. Nah seperti ini. Loh Pak, yang ini kan harusnya dia ketutup ya, bisa nggak kita tutup? Ya bisa. Jadi pas di sini tadi kita buat klik 2 kali, mungkin ketika kita extrude yang bagian belakang ini ya, yang ini kita bisa edit sketch, kita kasih jarak ini ke sini, jaraknya adalah kita buat 0 saja, 0 seperti ini. Jadi dia menutupnya dari atas ya, setengahnya sini. Nah dari sini kita bisa lihat, oh dia itu ternyata ada perpotongannya jatuh ke bawah ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita save, kita return, kita bisa edit ini. Harusnya kan ini lebih besar lagi ya, nggak seperti ini. Kalau dicontoh dia itu besarnya ini segini. Jadi kita sesuaikan saja dengan ini. Kita klik 2 kali yang sebelah sini, kita klik kanan edit using design accelerator, kemudian kita buat front kayak gini, kita besarkan. Nah kita buat angkanya mungkin jadi 300 ya, kita oke, kita accept seperti ini. Kalau sudah, kita edit dulu ini agar sesuai dengan bentuk dari pulinya. Kita buat di sini, kita projectkan seperti ini, kemudian kita buat lingkaran lagi sesuai dengan bentuknya. Kita buat, kita project dulu aja dari ukuran bearingnya, ukuran apa itu porosnya, kemudian kita buat lingkaran lagi, mungkin ukurannya adalah 2,5 ya, seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian kita buat extrude dulu ya, belum, ini kita buat offset lagi mungkin 15 seperti ini, kita extrude ke belakang karena tadi lebarnya puli itu 20, mungkin kita buat 5 saja, 5 ke belakang, kita oke, jadinya seperti ini. Kita extrude dulu yang ini, extrude apa ya, kita buat sketch yang ini, kemudian kita buat perpotongannya. Oke, kita buat perpotongannya pakai yang ini aja, ini naik ke atas, oke, di kanan lain lagi, ini ke samping sini, kita buat jaraknya adalah kita offset aja, nah nggak bisa ya, kita buat lingkaran aja yang ke sini, jaraknya adalah 250 gini. Oke, kalau sudah kita cek, oke ini belum extend ya, kita tarik ke sini aja, ini juga sudah kita trim, ini juga kita trim, ini juga kita trim, kemudian kita offset ke sini, jaraknya mungkin 10 ya, 10, kemudian kita fillet
ini radiusnya mungkin 20. Nah, sekian, kemudian ini 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10. Kalau sudah, kita extrude, coba ke belakang, extrude-nya yang all, kita oke. Kemudian kita kita ya circular pattern, maksudnya ini basicnya yang ini tengah-tengah, jumlahnya adalah 4, kita oke. Kalau sudah, ganti yang sini, kita buat lingkaran juga, kita project, karena ini ada porosnya, kita extrude ke belakang, extrude-nya yang all. Oke, seperti ini. Kemudian karena di sini ada poros, maka tentu harus ada pasaknya. Nggak usah pakai pasak ya, kita anu aja, kita direct saja nih. Oke, kita ulangi, direct permukaan ini kita geret ke depan sejauh 20 seperti ini, kita oke. Kemudian kita kasih pengunci ya, penguncinya kita bisa origin kayak gini, letakkan pada sumbunya ini, kita buat sketch, tekan tombol S, kita tekan F7, kita buat projectnya, kita buat lingkarannya, kita letakkan di sini mungkin 5, kita extrude, naik ke atas, pilih yang ke atas, pilih yang die cut, tipenya yang all, kita oke. Kemudian kita kasih ulir, oke seperti ini. Lalu kita chamfer CH 2 mili, mungkin 1,5 ya, 2,5, kita oke ya, selesai seperti ini. Kita save. Kemudian tinggal yang mirror ya, mirror yang belakang, karena ini belum kita anu aja, kita fillet saja, filletnya 5 yang ini. Oke, 5, kita oke saja. Sekarang gantian kita plane, kita cek dulu M ya, tekan M, permukaan ini dan permukaan sini jaraknya adalah 16, berarti setengahnya adalah 8. Ini ke belakang min 8. Kemudian kita mirror ini, fillet ini bukan yang ini ya, MI, feature-nya adalah yang ini, kemudian extrude-nya yang cut ya. Oke, salah, yang ini, mirror plane-nya yang ini, kita oke. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita unvisibility ini, Ctrl S, kita return lagi, kita save, Ctrl S. Jadinya adalah seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba warnai.
stainless steel. Ini juga stainless steel. Oke, Ctrl S. Ini kita buat jadi warna 2 juga. Ctrl S. Kemudian yang belum adalah ini harusnya ada apa ya, pengunci ya, atau baut. Nggak mungkin dia seperti ini, harus ada bautnya. Maka di sini kita bisa buat baut, klik 2 kali di sini. Oke, ini kita buat baut, kita projectkan. Oke, kita buat baut. Oke, tekan di samping sini, mungkin diameternya 5. Ini juga baut, diameternya 5 juga. Sejarak ini dengan sini adalah 100 ya. Ini juga sama, 100. Sejarak ini dengan sini adalah 20. Mungkin 17,5 ya. Ini juga sama, 17,5. Kita extrude. Yang ini dengan yang ini kita belakang. Oh, oke. Kita save, kita return lagi, klik 2 kali di sini, kita buat sketch, lalu kita projectkan, tekan D. Ini dengan yang sini kita extrude, ini dengan yang sini kita belakangkan, mungkin 5 mili. Oke, enggak ya, 5 mili. Kita cut, kita oke. Kita save, kita return. Nah, sekarang ada penguncinya. Sekarang ganti yang ini harus kita buat penguncinya juga. Kita klik 2 kali, kita buat new sketch, kita buat project. Nah, kita harus sesuaikan dengan ini bentuknya. Ini juga sama ya, kayak gini ya. Kita extrude ini dan ini ke belakang. Oke, sama dengan ini. Kita save, kita back dulu, kita klik 2 kali sebelah sini. Yang salah ya, yang sebelah sini, klik 2 kali, klik new sketch sini, kita projectkan, tekan G. Ini dan yang ini kita extrude. Ini juga extrude ke belakang. Oke, kita save, back seperti ini, back lagi. Oke, ganti yang bawah ini harus kita extrude juga. Kita klik di sini, buat new sketch. Oke, kita finish sketch dulu. Oke, gak apa, kita buat sketch di sini. Mana tadi? Oke, yang ini ya. 2 kali kita projectkan aja. Oke, seperti ini. Kita extrude ke belakang ya. Ini dan ini ke belakang. Oke, kita save, kita return. Klik 2 kali yang sebelah sini. Klik sini, klik ini. Kita projectkan, tekan G. Ini kita extrude ke belakang, ke belakang. Oke, kita save, kita return lagi. Kalau sudah, kita save. Kita coba agar dia lebih oke ya. Kita cut dulu, Ctrl X, yes, Ctrl V.
seperti ini. Kita klik kanan, open dulu agar dia hilang bloknya. Kita LTV ini, Ctrl S, kita back, kita constraint ya, ini mungkin kita constraint pakai ini aja, map aja, permukaan ini dengan permukaan sini, kita apply. Oke, kemudian permukaan sini yang map kita letakkan permukaan sini. Oke, kita cek, naikkan ke atas, kita constraint lagi, mungkin bisa pakai ini dengan yang sini. Oke, sekarang dia sudah tidak bisa bergerak. Kalau sudah, kita save dulu, lalu kita buat paste from content center. Kita pakai baut ya, kita pakai bautnya yang hex aja. Oke, yang ini yang metric ISO kita letakkan di sini. Oke, auto drop ya, gini jaraknya mungkin kita buat ya, kita cek dulu dari belakang. Ini otomatis ya, dia ukurannya otomatis. Kita cancel dulu, kita paste from content center, kita pilih yang JIS aja, letakkan di sini. Oke, kita cek, nah dia sudah sesuai. Langsung bolt connection ya, kita coba bolt connection seperti ini. Oke, kita langsung terminationnya adalah yang sini. Oke, kemudian di oke dulu. Oke, jadinya dia seperti ini ya, seperti ini lah ya. Kita plus lagi, kita ulangi ini, tekan di sini, kita oke, kita oke. Salah ya, saya ulang. Ctrl Z, kita paste from content center, jangan yang auto ya, tadi auto. Oke, nah dia auto ya, ini kita hapus dulu, delete aja. Kemudian ganti yang sini, kita delete saja juga. Nah, seperti ini. Ini kayaknya ada dua ya tadi, double ya, kita delete. Kalau sudah, ganti yang ini, yang atasnya juga sama, yang JIS ini, pilih yang ini. Oke, kita oke dulu, otomatis kedetek ya. Kalau sudah, ganti yang atas ini, yang sini klik di sini, kita oke. Oke, langsung ke detek 2 ya, kita unduh dulu, yang ini kita hapus, yang ujungnya ini juga kita hapus. Nah, kalau sudah, oke, ganti yang satunya ini, letakkan di sini. Oke, yang ini kita hapus dulu. Oke, kita cek. Tapi dia belum belum ke belakang ya. Ini kita bisa cek saja, cek dulu dari sini. Dia hanya ngepres ya. Kita coba klik kanan, klik paste from content center, JIS, tapi panjangnya kita buat yang 40. Kita apply ya, seperti ini. Dia ada kelebihan untuk kita baut ya, mungkin jangan 40, kita buat aja
kita bold sini, klik kanan, replace component center, kita buat jaraknya 35, kita apply. Oke, seperti ini. Yang ini juga sama. Kemudian tinggal kita place tapi yang hexnya bautnya nut ini, pilih yang hex flex, kita cari yang cheese ya, mana cheese ini, kita klik 2 kali, letakkan pada sini. Oke, kita drop. Ini juga sama, ini kita drop dari sini, ini juga sama, ini kita drop dari permukaan sini. Oke, ini kita drop ke permukaan sini. Mana ini? Ini ke permukaan sini, ini ke permukaan sini. Oke, sudah. Ganti yang atas, ini ke permukaan sini, ini ke permukaan sini. Ganti yang sebelahnya, ini ke permukaan sini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, berarti sudah selesai. Kita klik kanan, down, kita save seperti itu. Kita save, berarti kita sudah selesai mengerjakan ini. Apabila dirasa ini terlalu panjang ya, kita bisa edit di bagian rangkanya sini. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik di sini di sketchnya, kita hapus saja dulu dimensinya, lalu kita kasih dimensi antara ini ke sini. Bentar ya. Oke, ini ke sini. Salah, ini dulu. Ini ke sini jadi mungkin 400. Oke, seperti ini. Kita save. Kita return dulu. Maka dia jadinya seperti ini, tidak terlalu melebihi ukuran ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah di save dulu, lalu sketchnya ini kita unvisibility ALTV. Sudah jadi. Oke. Oh ya, yang ini jadi salah ya, jadi meleset. Kita edit aja. Oke, ini klik 2 kali, kita coba edit sketch, kita letakkan, kita project saja. Ini kita ukur, ini ke sini jaraknya kita pakai ini aja, ini ke sini. Nggak bisa, kita pakai copy saja, kita coba. Nggak bisa, berarti kita memang harus kita extrude manual ya. Extrude, ini kita hapus saja, kita delete. Oke, ini kita buat new sketch, lalu kita projectkan. Oke, extrude ke belakang. Oke, save. Ini yang ini loh, masih ada. Ini delete saja. S return. Oke, sudah. Loh, dia belum ada ya, aneh.
project saja. Oke, kita buat slot manual saja. Kasih jarak, extrude, kita save, kita return. Loh, dia tetap ya. Apa karena dia ikut constraint-nya itu ya? Gini aja, kita coba tutup atau kita pakai pattern ini. Oke, kita cek delete. Kita pakai pattern ini, directionnya yang ini. Kita cek dari atas. Ini kita kasih jarak. Oke, terlalu ya. Kita undo dulu. Pattern ini arahnya ke sini, jaraknya adalah 200, arahnya salah ya, kita balik, cek dari atas, bener 200, bener ya, kita oke dulu. Nah, oke, save dulu. Yang ini kita buat new sketch, kita projectkan. Salah ini. Ya, kalau kita ngedit itu memang seperti ini. Kita extrude belakang, jaraknya adalah 5 mili ya guys. Oke. Nah, seperti ini. Kita return. Kemudian kita sebaliknya juga sama, klik 2 kali. Oke, sama ya. Seperti ini. Kita return. Selesai. Jadi ukurannya sudah tidak terlalu besar. Sudah, klik di sini. Kita pandangannya jadi seperti ini saja. Klik di sini, kita perbesar dulu. Klik kanan, set kanan view, fit to view. Seperti ini. Kita sudah selesai membuat mesin perajang singkong. Angkonnya belum saya ganti, jadi yang warna aluminum flat polish. Ini aja. Oke, seperti ini. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih.